Kalau berupa uang itu Mas bisa 150, kadang juga 100 tergantung dari penjualan. Saya paling banyak nih pas musim-musim Covid itu saya bisa 6 juta dalam sebulan. Nah, kadang anaknya gitu kan, anaknya beli kadang di jalan. Pas saya pas kunjungan ke situ kadang nanya, "Bu, kemarin kok anak saya dapat yang expired, kali salah ngasih kali." Kadang kan ada tarikan yang dari toko, karena lupa kali nggak dipisahin jadi terjual gitu. Tetapi kalau sekarang walaupun penjualan agak susah, tapi karena harga Yakult udah naik, jadi alhamdulillah pendapatan saya juga udah mulai bertambah dibanding yang dulu-dulu gitu. Nama saya Sri Asih. Umur saya 52, pekerjaan saya sebagai Yakult Lady. Saya bekerja di Yakult udah ada 10 tahun. Saya mulai dagang Yakult dari tahun 2000. Iya, segitu. Pokoknya udah 10 tahun saya. Kalau jam kerjanya itu Mas dari jam 8 sampai jam 12. Itu kalau siang. Nah, sorenya itu dari jam 4 sampai jam 5. Sebenarnya sih nggak ada shift-shiftan Mas, cuma karena aturan dari Yakult itu pagi sama sore. Tapi kan dari jam 12 sampai jam 3 itu kan kita bisa istirahat. Cara daftarnya gini Mas, itu pasti ada nanti kayak atasan-atasan Yakult itu. Nanti kalau seumpama di wilayah itu nggak ada yang dagang Yakult, jadi nanti nyari Mas, dia keliling siapa yang mau kerja gitu, ditawar-tawarin gitu. Tapi kan di sana juga di-sharing dulu ya Mas, dipilih-pilih dulu karena yang lamar juga banyak. Jadi kita ditanya-tanya juga, ditanya-tanya tentang Yakult. Cuma kita diajarin dulu sebelumnya. Kalau kayak saya gini kan agen bebas Mas, jadi nggak ada sistem kontrak, nggak ada. Penjualan ada sih Mas targetnya. Saya aja sehari ditargetin 400 atau 350. Tapi kalau seumpama nggak mencapai target segitu juga sih nggak apa-apa. Iya, 300 botol atau 350 botol atau 400 botol. Tapi kalau seumpama nggak mencapai targetnya sih nggak apa-apa. Kalau penjualan lebih itu Mas, kayak saya kan karena tergantung dari penjualan dalam sebulan. Kalau penjualan saya banyak, pendapatan saya ada sebulan itu juga banyak. Cuma kalau penjualan saya sedikit, jadi pendapatan saya juga sedikit. Dalam sebulannya itu menghabiskan berapa ribu botol, nanti dikalikan berapa gitu. Itu pendapatan saya dalam sebulan. Kalau yang menentuin rute itu Mas sudah dari perusahaan. Jadi kayak seperti saya ini udah dikasih wilayah masing-masing. Itu kan udah ada aturannya bahwa rute kamu itu cuma di sini-sini. Jadi nggak boleh melebar ke punya orang, punya temen gitu. Kalau saya ini dari Komplek Pondokopi sampai Bojong, sampai Kementerian Agama sini nih, Sekolah MTS 24. Itu wilayah saya. Kalau sepeda ini Mas, saya kan kredit dari kantor. Nah, dalam sebulan itu nanti dipotong berapa gitu selama 10 bulan. Cuma kalau kayak tray, tas itu tuh inventaris dari kantor. Alhamdulillah Mas, udah banyak langganan yang di komplek, kayak yang di sini ini juga udah banyak langganan. Kadang kalau saya nggak jualan aja, besoknya gitu ketemu langganan pada nanya, "Kemana Bu? Kemarin kok nggak dagang?" gitu. Ibu ada rute muter-muternya nggak sih Bu? Ada, saya muter-muternya itu ya Mas, kalau hari Senin itu pagi di Bojong, sore juga di Bojong. Nah kalau Selasa juga di situ, tapi kalau Rabu sampai Sabtu saya di Komplek Pondokopi. Biasanya skill apa Bu kira-kira yang penting nih kalau mau jadi Yakult Lady? Kalau menjadi Yakult Lady Bu Mas ya, kita kan karena kita ini menawarkan kayak di sekolah-sekolah di rumah, jadi kita juga harus percaya diri, kita harus dandan yang rapi dan sopan gitu. Nah terus kayak bahasa kita juga harus bisa ngatur antara sekolah bagaimana caranya ngomong sama guru-guru kan gitu ya Mas. Pelatihan ya Bu? Ada Mas, jadi kalau kayak saya ini ada pelatihannya. Sebelum saya boleh kerja di Yakult itu, kita dilatih dulu. Jadi diajarin, takutnya sebab waktu kita nawarin itu ada orang yang nanya, apakah orang mah itu boleh minum Yakult, apakah orang diabetes itu boleh minum Yakult, jadi bisa jawabnya gitu. Pokoknya kalau
pendapatan sehari itu ya Mas, kalau dihitung-hitung ya, kalau berupa uang itu Mas bisa 150, kadang juga 100 tergantung dari penjualan. Saya paling banyak nih pas musim-musim Covid itu saya bisa 6 juta dalam sebulan. Kalau saya biasanya kan saya 80, cuma karena ekonomi ini kayaknya merosot, jadi saya nggak bisa segitu. Jadi saya itu cuman 50, kita bisa 60 nggak bisa. Paling sedikit itu sehari nggak keluar itu maksudnya nggak ada yang beli. Itu paling sedikit 100 botol. Itu paling sedikit. Hitungannya botol. Kalau misalkan lagi pas perjalanan stok ibu yang udah habis, ibu langsung balik lagi ngambil stok apa emang udah? Kalau saya kalau waktunya kayaknya masih lama, mendingan saya pulang ngambil Mas. Kadang saya nelpon anak saya dulu, saya suruh nganterin ibu di sini gitu. Bawain nanti apa 2 bal, apa 3 bal gitu. Karena emang lumayan menurut saya. Iya, gitu ya. Alhamdulillah ya Mas gitu. Nah, ada dapat borongan gitu. Alhamdulillah pernah dapet, kadang dari catering, kadang sekolah ngadain kayak acara apa gitu kan, tergantung dari sayanya aja, berani nggak nawarin Yakult ini kalau sekolah ini mau ada acara gitu. Cara ibu tawarnya itu jalan aja dulu apa door-to-door? Itu kalau door to door itu mah buat ke rumah-rumah Mas, cuma kalau buat sekolah itu saya menawarkan dulu sama guru ataupun satpam yang udah kenal di dalam sekolah itu. Kalau udah kenal gitu kan saya gampang masukinnya gitu. Apa suruh nungguin kepala sekolah dulu, apa bagian TU dulu gitu. Jadi nanti saya diizinin, kalau emang diizinin boleh masuk, saya juga dagang. Tapi kalau emang nggak diizinin, saya juga nggak bisa gitu. Kalau dari konsumen itu saya belum pernah ada dapat komplainan. Yakult yang saya bawa ini kan expirednya terbaru terus Mas, karena setiap hari saya ngambil. Jadi Yakult yang saya bawa ini pasti dalam sehari itu habis. Selama jualan pernah ada kejadian unik ya dari konsumen ibu? Pernah juga sih Mas, kadang ada ya konsumen, kadang anaknya gitu kan, anaknya beli kadang di jalan. Pas saya pas kunjungan ke situ, kadang nanya, Bu kemarin kok anak saya dapat yang expired, kali salah ngasih kali. Kadang kan ada tarikan yang dari toko, karena lupa kali nggak dipisahin jadi kejual gitu. Cuma itu aja komplainan dari pelanggan. Jadi kalau misalkan ini nawarin ke warung-warung juga nggak, Bu? Nawarin saya Mas, ke warung-warung juga, ke sekolahan juga, kayak ke kantor-kantor juga. Ada juga yang ngambil dari agen, ada juga yang enggak. Selama jualan pernah ketemu orang-orang iseng nggak? Kalau namanya anak-anak kali ya Mas, kadang kan cuma manggil Yakult, tapi kan cuma bercanda gitu ya. Kali kalau udah akhirnya kan juga udah tahu, jadi enggak sih, enggak ada yang iseng-iseng, itu enggak ada. Dukanya gini ya Mas, dukanya kalau pas lagi musim hujan, penjualannya sepi, Yakultnya masih banyak, sedangkan kayak saya gini kan siangnya saya harus toran, kan jadi kayak kadang bingung ya bagaimana nih buat toran, belum dapat uang buat toran gitu. Sukanya ya alhamdulillah saya selama kerja di Yakult ini, saya udah bisa, ibaratnya walaupun jelek-jelek kan ya Mas, saya udah bisa beliin motor buat anak saya, sekolahin anak saya gitu. Ada sih Mas bedanya. Dulu juga lebih gampang dagang, tapi karena dulu harga belum naik ya. Jadi kita penjualan banyak itu pendapatan saya segitu-segitu aja. Tetapi kalau sekarang walaupun penjualan agak susah, tapi karena harga Yakult udah naik, jadi alhamdulillah pendapatan saya juga udah mulai bertambah dibanding yang dulu-dulu gitu. Kalau sekarang ini karena ekonomi kayaknya merosot, jadi penjualan saya juga kurang gitu kalau menurut saya. Pesan dari saya ya semua ibu-ibu Yakult ya kita harus semangat, karena kita kan kerja itu buat anak. Kalau seumpama kayak buat nambah keluarga juga sih. Kalau seumpama kita nggak kerja, kita mau bagaimana ya, kasihan lihat anak seumpama pengen sekolah yang lebih tinggi, karena orang tuanya nggak kerja kan juga nggak ada biaya Mas gitu. Apalagi kayak saya gini kan saya nyari sendiri gitu. Harapan saya mudah-mudahan aja kayak harga-harga itu semua diturun-turunin Mas, karena kalau kayak saya ini kan pencari receh ya, kayaknya kalau ikut ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi gitu kayak harga-harga naik kan juga saya bingung, sedangkan pendapatan saya kayaknya segitu-gitu aja gitu. Jadi kayaknya nggak sesuai lah sama pendapatan saya dibanding pengeluaran.